Oke, balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio hari ini. Dan hari ini akan kita bahas tentang dua buah podcast mixer. Di sini ada dari Tascam Mixcast 4 dan juga ada Rode Rodecaster Pro. Kita akan bedah dan kita akan kupas tuntas tentang dua produk ini. Tapi di sini gua nggak bakal sendirian, gua bakal ditemenin sama teman gua. Langsung aja kita panggilin Ubay. Halo Bay. Halo. Dan perlu kalian tahu, Ubay ini adalah Rode edi keras, pokoknya garis keras Rode ya. Rode nih bos, senggol dong. Nah, langsung aja di sini gua ada dua, di sini ya gua punya Tascam dan di sini gua punya Rode. Yap. Pasti lu megang Rode dah. Pokoknya kita unboxing dulu Bay. Boleh. Dari Rode dulu deh. Oke, sebelum kita masuk ke spesifikasinya, di sini gua akan bincang-bincang dulu tentang Tascam dan juga Rode. Boleh. Dan kebetulan si Ubay ini adalah Rode edik banget nih. Dan gua rasa brand Tascam ini nggak kalah dari Rode. Gini. Tascam ini tuh datangnya telat, cuy. Kenapa? Karena ketika masa podcast tuh udah gede, lebih naik lah, banyak yang peminatnya. Rode tuh udah jauh lebih dulu untuk ngeluarin mixer podcast ini. Jadi kayak misal contoh ya, dia udah banyak peminatnya kayak Deddy Corbuzier, terus Podcast Mas, kalian pasti tahu yang ada di Spotify itu. Terus mungkin AHA, tahu kan kalian AHA Podcast, dia juga menggunakan itu. Terus Volix Media pasti kalian tahu, itu di Instagram terkenal itu dengan cuplikan potongannya itu. Dia menggunakan Rodecaster ini. Jadi dari segi peminatnya tuh Rode itu lebih jauh terkenal lebih dulu. Jadi untuk Tascam tuh kayak telat gitu jatuhnya tuh. Untuk telatnya sih gue setuju banget. Cuma mending telat daripada enggak. So, dari Tascam sendiri ini adalah brand yang udah terkenal sama orang-orang pro audio gitu. Dan ini nggak kalah sama Rode. Tapi kenapa gue milih Rode tuh kenapa? Kenapa? Selain peminatnya, terus lebih interface-nya tuh lebih enak dilihat. Yang ketiga tuh dia Apex Onboard Processing. Jadi dia tuh Apex itu apa sih? Dia mengubah sinyal dari analog ke digital. Ya ada, untuk mengubah analog ke digital, Tascam ini punya teknologinya sendiri dan itu langsung dari Tascam. Dan untuk interface, Tascam bisa dilihat sendiri, dia lebih colorful, dan juga untuk dari fader, dari knob, dari tombol-tombolnya juga menurut gua Tascam ini lebih smooth gitu. Ini sekali karena banyak yang make Rode Rodecaster ini. Kenapa? Untuk secara looks dia tuh lebih miring, lebih memudahkan si operator. Jadi lebih enak ngaturnya karena lebih cekung ke atas gitu. Untuk Tascam sendiri kan dia agak datar dan juga beratnya juga lebih berat sepertinya. Ya memang dia lebih datar, tapi bisa dilihat dari sisi layarnya dia lebih besar. Untuk operator pasti lebih enak kalau misalkan layarnya lebih besar gitu. Dan karena touchscreen-nya itu loh, kalau touchscreen kita kasih layar yang lebih kecil gitu kan, dia pasti nggak enak buat nyentuh-nyentuhnya. Kayak HP aja, kita punya HP yang layarnya kecil gitu, sama kita punya HP yang layarnya misalkan 6 inci ke atas gitu kan, pengalamannya itu beda. Sebenarnya untuk layar itu nggak terlalu berpengaruh untuk operator. Karena apa? Si Rode ini dia naruhnya pas di atas untuk buat ngelihat sebagai monitoring suaranya masuk apa enggak, udah direkam atau enggak. Terus earpadsnya juga bisa diganti-ganti nih padsnya ini. Lah justru itu kan, ini kan mixer onboard. Nah justru dengan adanya layar touchscreen ini, kita kan bisa mengubah setting, misalkan setting gain dari channel 1 atau misalkan kita ingin suaranya itu di channel 2 ingin lebih berat, itu kan di settingnya di layar. Dan dia juga layar sentuh. Nah justru kalau misalkan di atas, bagian atas, otomatis dia si tangan itu bakal ngelewatin si fader ini. Nah itu yang dihindari dari Tascam, dia taruh layar itu di atas si tombol pads ini, jadi
dia nggak akan ngeganggu dari fader gitu saat mengoperasikannya. Sangat panjang ya. Mungkin lebih sebagai pengguna Rode sih masih lebih tetap suka Rode sih. Dari looks-nya itu. Udah jatuh cinta lah sama Rode ini. Nah itu dia, makanya Tascam itu datang newcomers dengan looks yang powerful dan friendly user. Gue rasa gue lebih condong ke Tascam. Tapi untuk peminatnya dan dia datangnya tuh telat banget. Di saat kondisi pasar udah Rode ke atas. Nah itu dia. Ya memang telat bos. Tapi mending telat daripada nggak sama sekali. Dan gue dengar juga Tascam ini harganya di bawah Rode loh. Ya, dia ngomongin harga. Ya memang si Rode ini harganya lebih mahal dibandingkan si Tascam. Kenapa? Harga si Rode ini tuh brandingnya udah gede, jadi wajar dia harganya mahal tuh. Nah, justru itu. Kalau misalkan kalian bisa dapat harga yang lebih murah dengan kualitas yang bisa dibilang nggak kalah, kalian bisa langsung cek Tascam Mixcase 4. Bentar, selama dunia digital masih ada seperti YouTube dan kayak Nimo TV atau pertelevisian lah, atau di bidang-bidang digital lainnya, si Rode ini pasti akan tersorot terus. Oke, bisa dibilang Rode ini dipakai sama orang-orang newcomers yang mungkin selama hype-nya si podcast ini datang, banyak mereka yang beli Rode. Ya udah. Ini si Tascam ini punya pasarnya sendiri nih. Rode juga pasti punya pasarnya sendiri. Gimana kalau kita langsung breakdown aja nih? Boleh. Untuk spesifikasi dan juga fiturnya. Hayu. Dan ini dia Gan, sudah kita unboxing dua-duanya. Dan ini dia kelengkapan masing-masing merek. Yang ini dari Tascam dan ini juga dari Rode Podcaster. Jadi kita mulai dari mana dulu nih? Rode dong. Oke, dari Rode bisa dijelasin apa aja kelengkapannya? Kalian pertama akan dapat kabel. Ini kabel powernya, dan ini ada adapternya. Ya tuh. Ini tuh bulat bentuknya. Tentunya kartu garansi resmi 1 tahun dari Rode. Ini kabel USB Type-C dan USB juga, jadi bisa connect ke laptop maupun HP. Dan ini dapat ada ini tuh kayak pelindung patch-nya gitu loh, jadi keren kan. Tascam nanti aja lihat ada nggak tuh. Di sini ada warning, pertanda, dan manualnya tuh lebih banyak. Untuk Tascam sendiri manualnya lebih tebal gua lah. Ini manual gua lengkap dan ada 4 bahasa. Udah kayak buku skripsi. Iya, tebal banget dibandingin sama lu. Terus juga di sini gua juga dapat adapter, dan di sini colokannya lengkap banget. Punya lu kan cuma colokan biasa kan? Iya. Ini ada beberapa model colokan di sini ya. Di sini ada 4 model. Ada 4 model colokan, dan sini konverternya lu bisa langsung masukin ke sini gitu. Nah ya, 4-4-nya. Tapi kan ini kan di Indo loh. Colokan nggak terlalu berpengaruh, lebih banyak tuh colokan seperti ini. Karena untuk di ini Indo juga ada, cuma kita lengkapin aja jadi 4 karena nggak semua colokannya sama. Dan juga sama kita dapat USB Type-C juga. Ya. Dan itu kelengkapannya. Dan untuk masalah garansi ada di distributor kami gitu. Dan garansi juga sama 1 tahun. Itu dia kelengkapan dari Tascam Mixcase 4 yang sangat berguna banget gitu, dibandingin sama Rode. Oke, mungkin dari layar tuh kayaknya gede banget tuh. Tascam ini punya touchscreen sebesar 5 inci dan pengalaman untuk menggunakan touchscreen ini sangat bagus ya, seperti kita menggunakan HP sendiri. Konsepnya begitu. Konsepnya sama seperti itu.
mungkin dari patchnya itu, kalau untuk Rode patchnya dia lebih besar tuh, dan untuk secara pas saat dipencet tuh lebih enak teksturnya. Kalau untuk Tascam? Untuk Tascam memang nggak terlalu besar, dan itu fungsinya memang walaupun kita bikin besar-besar ya buat apa gitu kan, selama itu bisa jelas dan bisa kita pencet dengan normal itu nggak ada masalah. Dan juga di sini juga di atas layarnya juga lihat tombol-tombolnya juga memang nggak terlalu besar, tapi dia sudah touchable dan juga sangat mudah, karena kalau misalkan kita nyalain ini punya tekstur, bukan tekstur sebenarnya, punya looks yang sangat colorful, dan nanti kita coba colokin nyala seperti apa gitu. Kalau dari desain kan untuk Rode sendiri kan dia lebih minimalis, seperti anak-anak sekarang yang lebih simple, minimalis, lebih nggak terlalu banyak warna, lebih simple lah pokoknya kan. Makanya untuk dari segi layarnya dia lebih kecil, dan untuk lihat ini untuk fadernya dia lebih enak gitu tuh, pas saat dikeatasin mau ngatur volumenya dia. Untuk Tascam kalau bisa dengar dari tadi pas Rode geser fadernya itu bunyinya cukup keras, menandakan itu cukup kasar ya untuk perpingannya. Untuk Tascam sendiri bisa didengar, kalau misalkan terdengar dia ini lebih senyap ya, karena dia kalau dibilang lebih enak ya lebih enak karena lebih senyap dan lebih apa ya, kalau itu ya lebih licin, nggak seret gitu. Dan juga untuk pad-padnya juga sama, karena ukurannya minimalis di sini, jadi tapi tetap bisa, maksudnya tetap kelihatan dan bisa dipencet dengan mudah gitu kan. Di sana kan terlihat besar-besar gitu kan ya. Di sini tombolnya, dan tombolnya semua ada di atas, jadi di bawah itu nggak ada tombol apapun, semua dipindah ke bagian atas gitu. Dan juga di sini ada knob untuk monitoring di sini, headphone, dan di sini lihat untuk Tascam sendiri dia warna silver, dan dia lebih tinggi, sedangkan Rode lu kan gemuk banget. Ya, Rode dia diputer lumayan agak berbunyi sih. Nah, Rode berbunyi, tapi Tascam dia lebih smooth, lebih lembut. Lembut banget. Dia berbunyi, tapi nggak terlalu berpengaruh lah pada saat kayak lagi bikin podcast, buat muter-muter untuk ngatur volume tuh nggak terlalu berpengaruh pokoknya untuk pemakaian Rode ini. Dan mungkin di sini kita bahas di bagian belakangnya. Boleh. Bagian belakangnya. Dan ini dia belakangnya dari Tascam Mixcast 4 dan juga Rode Rodecaster Pro. Untuk Tascam Mixcast 4 sendiri dia punya input mikrofon 4 channel combo XLR, bisa lihat di sebelah sini. Oke, dan Rode sendiri dia 4 input mic, dia XLR combo juga. Di sebelah sini ada yang 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk headphone outputnya sendiri untuk monitoring juga dia sudah ada 4 channel, jadi dia nggak perlu nambah lagi headphone amplifier. Ya, untuk Rode juga sama, dia 4 channel juga. Nah, dan juga untuk misalkan ini kan mic-nya cuma 4 channel nih, kita mau nambah channel lagi untuk misalkan kita bisa ada fitur yang namanya yang nanti misalkan kita telepon seseorang, nah dia bisa di-record di mixer Tascam Mixcast ini. Dia menggunakan jack Akai LR ataupun menggunakan kabel TRRS gitu. Yep. Untuk Rode juga sama, dia Akai LR juga, dan untuk kabel TRS-nya bisa dicolok di sini di bagian depan. Dan untuk input yang lain lagi dia ada fitur dari Bluetooth, jadi kita tinggal konekin Bluetooth dan dia bisa sebagai input juga. Sama, untuk Rode juga dia bisa memasukkan input lewat Bluetooth tentunya. Nah, lu tahu nggak kalau Tascam itu bisa langsung multi track gitu di sini. Jadi misalkan 4 mic ini dia tracknya terpisah, dan juga misalkan ada input lagi dari Bluetooth atau dari handphone melalui jack Akai itu bisa dipisah juga. Jadi dia up to-nya itu kalau di spek itu ada 14 channel. Justru Rode keluar itu dia sudah multi track, solo juga bisa. Jadi formatnya juga dia bisa diganti, bisa MP3, bisa WAV.
Nah, betul. Itu juga Tascam juga sama seperti itu. Ya, di situ untuk bagian belakang mungkin cukup segitu ya. Untuk bagian belakang dia jangan lupa ini bisa direcord lewat SD card langsung tanpa melalui laptop. Ya, betul, sama untuk Tascam Mixcast 4 sendiri juga sama, dia bisa langsung direct recording menggunakan SD card juga di sini. Oke, sekarang kita udah nyalain nih kedua brand ini dari Tascam dan juga Rode, dan ini tampilannya, dan bisa dilihat kata gua juga tadi bilang kalau Tascam itu lebih colorful tuh ya, bisa dilihat ya. Untuk Rode sendiri dia lebih minimalis. Lihat airpatch-nya dia tuh. Warnanya juga full color juga tuh. Oke. Ini juga sama punya Tascam. Dan ini mengatur fadernya, volume. Ini juga fader 4 channel mikrofon, dan ini untuk kita slide-nya ini sangat lembut menurut gua, dan ini nggak goyang-goyang, kokoh. Ini kokoh. Dan juga dari layar bisa dilihat layarnya punya Tascam itu lebih besar. Si Rode mungkin memang dari layar dia lebih kecil. Dan di sini juga bisa atur mute, 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 mute. Oke. Dan juga di sini bisa dilihat dari menu utamanya ini kita bisa interface-nya ada, nanti ada sensor suara, dan juga di sini dari efek patch-nya bisa di sini dilihat, dan juga di sini dari menunya kita bisa lihat di sini ada menu yang pertama yaitu mengatur mikrofon dari channel 1 sampai channel 4 seperti ini. Misalkan saya contohkan, nah ini bisa kita ubah, bisa kondenser, dynamic, ya, voice setting, dan juga efek setting, misalkan kita mau suara lebih berat atau misalkan lebih light gitu. Dan ini juga ada pengaturan USB nya juga. Kemudian ada dari smartphone, di sini juga ada voice settingnya sama kayak tadi gitu, dan juga selain itu ada mode, di sini ada Bluetooth-nya juga, dan di sini ada voice setting juga gitu. Dan untuk Rode tampilannya seperti ini tampilan utamanya, dan kita ke pengaturan. Di sini kita atur channelnya. Ini channel 1, channel 2, channel 3 dan 4, dan di sini mengatur channel untuk USB, smartphone, dan Bluetooth. Kita ke channel 1 dulu. Di sini untuk mikrofonnya dia udah ada Rode PodMic, Rode Procaster. Dia untuk merek-merek Rode tuh udah ada. Mungkin kalau misal kalian pakai mic lain, di sini tinggal pilih mau kondenser apa dynamic seperti itu. Dan untuk levelnya sendiri bisa kalian atur mau sebesar apa. Untuk phantom powernya bisa dinyalain tuh seperti ini. Dan untuk audio processingnya kalian lihat Apex tentunya. Untuk voice nya mau diatur lebih kuat atau lebih softnya, tone-nya juga mau lebih tinggi atau lebih rendah seperti itu. Untuk tampilan Bluetooth-nya dia mau ada presetnya juga, terus mau telepon orang melalui HP juga bisa, untuk mengatur musik juga bisa, dan untuk levelnya tentu jelas. Itu dari Rode. Dan menu kedua di sini ada play button, yang misalkan kita udah record kita bisa play di sini. Kemudian di sini ada pengaturan dari sound effect pad. Di sini kita bisa ganti-ganti warna, misalkan ini kan yang bagian yang kedua dari kiri bawah ini berwarna orange ya. Misalkan kita mau ganti jadi hijau, kita bisa langsung ganti, klik hijau dan dia berubah jadi warna hijau. Dan ini bisa kita ganti-ganti untuk soundnya. Dan yang keempat di sini ada hardware setting. Nah, di sini kita bisa lihat ada multi track, makanya dia bisa langsung record tanpa bantuan dari laptop. Dan dia sudah multi track. Dan yang terakhir adalah pengaturan lainnya, yaitu pengaturan bahasa dan juga waktu, dan juga ini factory reset pabrik. Misalkan kita mau settingannya balikin lagi ke awal. Nah, itu semua. Dan untuk Rode sendiri ini untuk menu keduanya bisa kayak ngeplay hasil rekamannya. Untuk menu ketiganya di sini kayak atur patch-nya mau kuning, mau hijau,
kita kembalikan ke kuning. Dan untuk menu advance-nya di sini micro SD, mau kita atur nih berapa nih kapasitasnya, terus brightness-nya. Nah, untuk si Rode ini dia sudah ada brightness-nya, jadi si layar mau agak gelap, mau agak terang juga bisa. Terus headphone-nya dia limit maksimum volume, bisa dinyalakan, bisa dimatikan, on off gitu, yes. Dan untuk Bluetooth-nya dia bisa kita nyalain, tuh langsung nyala, pairing lewat HP seperti itu. Dan untuk audionya bisa multi track, tuh micro SD, USB, bypass, pause folder. Processingnya tuh efek edit mode, TRRS, ducking, dan operationnya banyak. Bisa broadcast meter, enable private listening, dan informationnya bisa setelah pabrik, factory reset. Nah, ini dia tadi kita udah jelasin dua-duanya dari menu Tascam dan juga menu Rode, dan langsung aja kita langsung ke kesimpulannya. Oke, langsung kesimpulannya dari Tascam dan juga Rode adalah ini dua brand yang sama-sama besar. Yep. Dan juga sama-sama punya pasarnya sendiri-sendiri. Dan memang untuk perbedaannya sendiri hanya pada si Rode ini lebih dulu. Ya, kan? Untuk secara spesifikasi dia sama bagusnya. Dia meluncurkan mixer podcast lebih dulu, dan kemudian Tascam baru keluar. Baru keluar di bulan September inilah. Ya, di tahun ini baru keluar. Dan sekian dari Toko Sound Pro Audio. Jika kalian berminat untuk membeli podcast mixer dari Tascam Mixcast 4 ataupun Rodecaster Pro, bisa di mana? Kalian bisa klik Tokopedia Toko Sound Pro Audio. Di sana kalian bisa dapat promo cashback dan gratis ongkir ke seluruh kota. Dan jangan lupa untuk cek juga di Toko Sound Pro Audio, karena kita ada paket podcast lengkap. Yang pertama dari Rode ada paket podcast premium, yang kedua paket Sultan, dan ketiga paket Dewa. Dan paket-paket baru dari Tascam Mixcast 4 yaitu ada paket podcast 70 Pro Max dan juga paket podcast 80 Pro Max. Cukup sekian konten hari ini dari Toko Sound Pro Audio. Nantikan konten-konten selanjutnya hanya di channel Toko Sound Pro Audio.